memang menjadi pro kontra ketika kita berbicara soal ekspor satu pintu melalui BUMN. Pasti banyak pertanyaan yang kemudian muncul dan juga banyak yang terganggu dan banyak juga yang menunggu untuk masuk menjadi pemain. Jadi pada Mei 2026 Presiden Prabowo mengeluarkan PP nomor 24 tahun 2026 tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam strategis sebagai landasan kebijakan ekspor satu pintu di bawah kendali PT Danantara Sumber Daya Indonesia DSI sebagai eksportir tunggal. Kebijakan yang diterapkan secara berkala sejak 1 Juni 2026 untuk 3 komoditas strategis batubara, CPO, dan ferroalloy baru akan diimplementasikan secara penuh pada 1 Januari 2027. Agar kebijakan ini dapat terrealisasi dengan baik untuk kepentingan nasional, ada 5 catatan kritis dari reform sindikat yang perlu diperhatikan bersama, yakni 1. Perkuat governance melalui pemisahan fungsi melalui regulator, operator, dan pengawas. Keberhasilan kebijakan ekspor satu pintu sangat bergantung pada tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, dan independen untuk mencegah konflik kepentingan, regulatory capture, praktik rente, dan dominasi kelompok tertentu. 2. Membangun tata kelola yang akuntabel, independen, dan transparan. DSI harus dilengkapi dengan Dewan Pengawas Independen, mekanisme pengaduan, perlindungan whistleblower, dan audit berkala oleh auditor independen. Selain itu, harus ada transparansi digital melalui publikasi data produksi, ekspor, devisa, dan penerimaan negara untuk mencegah regulatory capture, transfer pricing, dan under invoicing. 3. Mencegah oligarki melalui partisipasi usaha yang inklusif dan berkeadilan. DSI tidak boleh berkembang menjadi monopoli tertutup yang hanya menguntungkan BUMN atau konglomerasi besar. Diperlukan mekanisme perdagangan yang terbuka, non-diskriminatif, dan memberikan akses setara bagi perusahaan nasional, koperasi, UMKM, serta pelaku usaha daerah. 4. Menetapkan KPI, Key Performance Indicator, yang jelas, terukur, berbasis outcome. Kinerja DSI harus diukur melalui indikator yang konkret, terukur, dan diaudit secara independen seperti peningkatan devisa masuk, nilai tambah domestik, penerimaan negara, pertumbuhan industri hilir, serta partisipasi UMKM. Menerapkan mekanisme perbaikan hingga sunset clause jika target tidak tercapai. Yang terakhir, mengelola masa transisi secara profesional dengan mekanisme sunset review. Periode transisi hingga Januari 2027 harus dimanfaatkan secara maksimal untuk memetakan kontrak existing, membangun sistem IT terintegrasi, memperkuat kapasitas kelembagaan DSI, serta mengantisipasi distorsi pasar. Menerapkan mekanisme sunset review agar kebijakan dapat direvisi atau dihentikan jika terbukti menimbulkan inefisiensi signifikan. Apakah ini berbicara soal kedaulatan ekonomi untuk mencapai kepentingan nasional Indonesia, ataukah ini malah menjadi trap baru atau jebakan baru?